Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para saudaraku yang berbahagia, pertama kali marilah kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas jerih payah para perantara agama semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semuanya awalnya dari alam jahiliyah menuju alam cahaya, alam terang benderang, semuanya berkat perjuangannya beliau. Maka kita mengucapkan salawat dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini marilah tetap kita semangat. Marilah kita tetap perbaiki hati kita untuk menjadi orang yang paling semangat dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian semuanya bersama-sama memerangi rasa malas kita, rasa keputusasaan kita menjadi orang yang sukses. Kesuksesan akan kita dapatkan dengan cara bagaimana berproses kita. Dalam kesempatan ini saya melanjutkan mata kuliah psikologi belajar terkait tentang kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar kita, kesulitan hidup kita, tergantung manajemen kita. Dalam hal saudara mengajar di kelas, di sekolah, pengertian kesulitan belajar itu ada dalam buku yang saudara sudah membelinya, Learning Difficulty. Bagaimana suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai siswa masih tidak sesuai dengan kriteria standar. Artinya, kriteria standar di sini, kalau di sekolah ada KKM, kriteria ketuntasan mengajar, tidak sampai. Minimal KKM-nya itu 70, ternyata siswa itu mendapatkan 50, dapatkan 60. Apakah saudara ambil palu, diketok palunya siswa itu? Tidak. Tentunya saudara punya tanggung jawab. Bagaimana itu? Inilah kesulitan belajar siswa. Apakah siswa kita pulangkan? Tidak. Bagaimana cara kita menjaga tersebut? Oleh sebab itu, prestasi belajar yang baik, yang memuaskan untuk guru ataupun siswa itu sendiri, ini jika ada hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu didapatkan antara guru dengan siswa, komunikasinya. Siswa bertanya yang baik, guru menjelaskan yang baik. Ini ada hubungannya. Tingkat kesulitan belajar yang dirasakan oleh anak didik kita itu ada bermacam-macam, ada 4 kategori. Yang pertama dilihat dari jenis kesulitan belajarnya. Ada yang berat, ada yang ringan. Jadi wajar kalau anak-anak kita kadang-kadang itu tingkat kesulitannya itu berat. Karena apa? Faktor latar belakang. Orang tuanya mungkin, mohon maaf, pendidikannya mungkin tidak tinggi, ekonominya kurang mapan. Anak tersebut tinggalnya di daerah kawasan-kawasan yang tidak bersahabat, lingkungannya tidak memadai. Ini bisa juga. Atau faktor yang menyebabkan anak itu adalah keterbelakangan mental, fisiknya, ya, ada IQ-nya rendah, Down syndrome, minimal IQ di atas 95, 100 itu minimal. Ternyata mungkin IQ-nya 80. Dijelaskan seperti apapun tidak akan bisa paham. Nah, ini. Ada yang ringan. Kesulitannya ringan itu artinya kalau berbicara tentang hal yang sulit, oh dia wajar, tidak bisa, itu ringan. Tapi berbicara yang mudah, kok tidak bisa? Lah ini bahaya. Jadi itu namanya ditinjau dari tingkat kesulitannya. Dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Yang kedua, ada yang sebagian studi bisa, bidang studi bisa, ada yang secara keseluruhan. Ada juga yang matematikanya jago. Tapi berbicara sejarah, dia tidak bisa. Berbicara
bahasa Arab dia tidak bisa, tapi bahasa Inggris bisa. Ada juga bahasa Arab yang tidak bisa, matematika yang tidak bisa, IPA yang tidak bisa, ngaji yang nggak bisa. Ada. Nah, ini yang paling bahaya. Sudah semuanya tidak bisa, ketertibannya tidak tertib, tidak disiplin, jarang masuk, main game online, sama guru nggak patuh. Lah ini mau diapain ini? Nah, ini ada tingkat seperti itu. Dilihat dari bidang studi yang dipelajarinya. Mungkin tidak perlu jauh-jauh. Mahasiswa, ada yang sebagian bisa, ada yang tidak. Sudah jarang masuk, ketika masuk hanya ke kantin, ya kan? Sama pembayaran nggak tertib, masuk kuliah nggak tertib, sama dosen kurang sopan. Nah ini sudah alamat, itu tanda-tanda. Yang ketiga dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya menetap atau permanen, ada yang hanya sementara. Jadi ada yang anti, pokoknya kalau saya belajar IPA saya udah malas, permanen. Ada yang sifatnya itu sementara, mungkin bidang-bidang tertentu. Misalkan yang lainnya ini berbicara biologi, berbicara tanaman tuh hafal semuanya. Mungkin berbicara satu jenis simbiosis ekosistem dia kurang ini. Ada juga seperti itu. Ini tergantung. Kemudian dilihat dari segi faktor penyebabnya. Nah, yang keempat, itu ada yang karena faktor intelijensi, ada yang karena faktor non-intelijensi. Kalau faktor intelijensi, ibarat seseorang itu mempunyai keturunan, mohon maaf, dari segi faktor hereditas, faktor bawaan, itu gennya tidak bagus. Sehingga hasilnya pun tidak bagus. Ini bisa diperbaiki jika satu dia itu berusaha banyak membaca terus, banyak mengasah, membaca. Gambarannya seperti golok atau pisau. Ada juga yang bahannya itu bagus, cukup diasah sebentar sudah tajam. Ada juga yang bahannya tidak bagus, untuk menjadi tajam perlu diasah terus. Digunakan untuk motong kambing 2 ekor, 3 ekor, diasah lagi. Itu ada. Artinya ada juga siswa, ketika dia itu bisa mengerjakan, itu harus dijelaskan dan dia harus membaca, mempelajari, belajar. Ada juga tanpa membaca, tanpa belajar, cukup mendengarkan, itu sudah cepat nangkap. Ada juga seperti itu. Ini tergantung. Saudara juga demikian. Seorang guru ketika mengajar, ada yang membaca sebentar, udah mampu menjelaskan dengan baik. Ada juga yang membaca berkali-kali baru bisa paham. Ya, ini tergantung dari tingkat jenis penyebabnya. Kalau faktor intelijensi itu harus dari segi faktor makanan, banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur mayur, kemudian dia juga harus berpikir bagaimana bangun tidur sampai mau tidur lagi itu mengingat-ingat, metode mengingat-ingat terus. Banyak. Salah satu membaca murojaah dan seterusnya ini. Ini yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara semuanya, jadi terkait kesulitan belajar, ini kita harus memetakan bagaimana anak-anak ini bisa paham dari mana. Kita mengajar tidak perlu banyak panjang dan lebar teori kita bacakan. Kita ambil kesimpulannya. Mulai pengertian biologi. Apa sih biologi itu? Ciri-cirinya seperti apa? Tujuannya apa? Berikan contoh konsep yang bisa menarik dan bisa dia itu secara tidak langsung otak bagian kiri dan kanan itu bisa mampu menganalisa. Contohnya buah-buahan, proses tumbuh buah-buahan seperti apa. Berbicara buah fungsinya apa, tujuannya apa. Ini artinya kalau saudara mampu mengelola dengan cara yang baik, maka saudara mengajar itu akan happy ending. Enjoy. Istilahnya adalah the art of teaching. Mengajar bagian daripada seni. Kadang kalau seseorang guru, profesi seorang guru, tanpa mengajar, itu bagaikan makan tanpa ada sayur, tanpa ada lauk. Jadi kita yang terbiasa ngajar di TPA, ngajar di sekolah, mungkin vakum selama pandemi, corona, itu sudah kelabakan. Orang terbiasa main bola, tidak main bola, kakinya tuh keri di situ.
ingin nendang tembok, ingin nendang apa, itu gambarannya. Artinya, untuk memecahkan suatu permasalahan ini, harus kita mensinkronkan antara kesulitan belajar tadi, siswa, dengan hobinya. Hobi itu sangat mempengaruhi. Jika anak tersebut itu hobinya menyanyi, melukis, dia biasanya tidak suka dengan matematika. Dia lebih suka seperti sejarah, yang seni-seni, yang hitung-hitungan, eksak itu tidak mau. Tapi kita harus gempur bagaimana caranya antara hobi tadi itu bisa tersalurkan dengan baik sehingga positif energinya. Setidak-tidaknya dia tidak buta dengan matematika, walaupun dia tidak hobi, tidak suka hitung-hitungan. Nah, ini fungsinya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam mengajar saudara semuanya harus dipetakan terlebih dahulu. Kalau tingkatnya anak-anak ekonomi yang mampu, silahkan. Tapi kalau ekonomi yang tidak mampu, saudara cukup memberikan solusi yang tanpa membebani orang tua itu. Contohnya di terapi, dia itu orang tuanya suruh sholat hajat setiap hari, mendoakan anaknya, biar anaknya pintar, anaknya cerdas. Orang tuanya sholat malam, sholat tahajud, mendoakan anaknya. Doanya orang tua makbul terhadap anaknya. Jadi ada 3 doa yang oleh Allah langsung dikabulkan. Yang pertama, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua meminta ridho robi ma'ridho walidi. Itu makbul. Tanpa ada penghalang, tanpa ada sitro, tanpa ada hijab. Maka dari itu orang tua mendoakan anaknya agar anaknya pintar, cerdas, berakhlakul karimah. Yang kedua, doanya orang musafir. Orang yang musafir bepergian, ya, kalau jalan kaki ditempuh itu selama 2 hari, 1 hari 1 malam, itu minimal 85 km, itu sudah kategori musafir. Doanya makbul. Yang ketiga, doanya orang yang dianiaya tanpa ada hijab. Maka dari itu, saudara bisa komunikasi kepada orang tua jika anak itu kesulitan belajar. Salah satunya itu, saudara harus mempunyai kompetensi sosial menyampaikan kepada orang tua. Kalau itu dilakukan, insya Allah nggak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang tidak bisa. Semua anak bisa. Guru juga seperti itu. Tidak ada guru yang bodoh. Guru itu mampu semuanya. Harus yakin dengan profesinya. Demikian, mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.